Ya, dilimpahkan keberkahan pada rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khul yang ketujuh almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ali Abdurrahman Nabawi dan khol kedua Nyai Haja Siti Narwiyah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat, menjadi keinginan daripada sahibul hajat dan segenap panitia akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bicara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kita bicara sosok manusia yang begitu besar kecintaannya kepada kita umatnya. Mungkin kalau kita ditanya seseorang, cintakah engkau dengan Nabi Muhammad, maka kita akan menjawab cinta. Tapi sholat subuhnya kesiangan nggak? Kira-kira kita makan udah pakai cara Nabi belum? Minum udah pakai cara Nabi belum? Masuk rumah udah pakai cara Nabi belum? Keluar rumah udah pakai cara Nabi belum? Orang kalau cinta, Pak, Bu, kita akan mengikuti orang yang kita cinta. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta dengan umat, itu bukan dengan ucapan aja, tapi dengan bukti. Tatkala ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, apakah engkau betul-betul mencintai engkau punya umat? Pertama, Nabi menjawab diawali dengan sumpahnya kepada Allah. Dalam hadis Nabi katakan, wallahi, demi Allah, inni asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, aku ini seorang manusia yang mencintai kalian melebihi kecintaan kedua orang tua kalian kepada kalian. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ini adalah manusia yang mencintai kalian melebihi kecintaan kalian kepada diri kalian sendiri. Pada suatu saat, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tenang, dihampiri oleh Sayyidatuna Aisyah. Faqultu lahu, maka Sayyidatuna Aisyah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'ullah hari. Ya Rasulullah, doakanlah aku. Sayyidatuna Aisyah selaku istri Nabi memohon dan meminta doa kepada Nabi Muhammad. Nabi angkat tangannya, ya kawan. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ighfir li Aisyah. Allahumma arham li Aisyah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan Sayyidatuna Aisyah yang diperbuat dengan sengaja dan diperbuat dengan tidak disengaja. Ampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Ya Allah, kasih sayangilah Aisyah, cintailah Aisyah. Begitu mendengar doa Nabi, Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, senangkah engkau dengan doa yang aku panjatkan? Begitu senang ya Rasulullah, aku begitu bergembira engkau telah mendoakanku. Maka Nabi tanya lagi, kau tahu gak ini doa yang aku baca tadi? Aku tidak tahu ya Rasulullah. Ini doa yang selalu aku baca setiap sholat
untuk umatku. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Antum, kita semua dapat doa dari Nabi setiap kelar sholat. Apakah orang tua setiap sholat mendoakan anaknya? Apakah anak berdoa untuk dirinya sendiri selesai sholat? Kita dapat doa dari Nabi Muhammad, ya Allah. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni seluruh dosa dan kesalahan umatku. Betapa besar cinta manusia yang kalian peringati maulidnya pada malam hari ini, ya Allah. Apakah sampai di situ? Tidak. Tatkala malaikat Israel datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, "Ya Israel, kau datang ingin silaturahmi atau ingin mencabut nyawaku?" Apa kata malaikat Israel? Dua-duanya ya Rasulullah. Tapi jika engkau menginginkan dan berkehendak, aku akan mencabutnya. Tapi jika engkau tidak menginginkan dan tidak berkehendak, aku akan kembali. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tunggu sebentar sampai Jibril alaihi salam datang. Datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Lihat ya ikhwan, di dalam sakratul maut malaikat Israel ingin mencabut nyawa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW tunggu sebentar ya Israel. Apa yang Nabi tanya? Apa yang Nabi pikirkan? Apa yang Nabi takuti? Nabi tanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Kaifa ummati min ba'di?" Hai Jibril, jika aku meninggal dunia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana umatku? Dalam sakratul maut Nabi masih cinta kepada kita, masih mempertanyakan nasib kita, masih peduli dengan kita. Mana kecintaan kita kepada manusia yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini, ya? Jibril tidak bisa menjawab, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa khabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang kau inginkan untuk umatmu? Tahukah Anda apa cita-cita Nabi? Kita punya cita-cita recehan. Kita punya cita-cita yang tidak berharga. Kita punya cita-cita pengen punya rumah besar, pengen punya mobil, pengen punya emas, pengen punya kendaraan, pengen hidup mewah dan megah. Itu cita-cita murahan. Ingin jadi pejabat, ingin jadi presiden, ingin jadi gubernur, ingin jadi yang lain, itu semua cita-cita murahan, ya kawan. Tahukah Anda cita-cita Nabi Muhammad? Tahukah Anda sosok manusia yang Anda peringati hari lahirnya pada malam hari ini mempunyai cita-cita yang begitu besar? Cita-cita Rasulullah SAW, manusia yang Anda peringati maulidnya pada malam hari ini, beliau mempunyai cita-cita masuk ke dalam surga bersama umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar cinta Rasulullah kepada Anda. Tatkala Israel mencabut nyawa Nabi, begitu dicabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya, ya Israel, beginikah sakitnya sakratul maut? Apa jawab malaikat Israel, ya kawan? Malaikat Israel mengatakan, ya Rasulullah, rasa sakit sakratul maut yang kau rasakan ini udah dikurangi 1000 kali lipat. Maka Nabi bertanya, lalu bagaimana umatku? Nah, kita lagi yang ditanya nih. Kalau aku udah dikurangi rasa sakitnya 1000 kali lipat, bagaimana umatku ya Israel?
umatmu akan merasakan rasa sakit yang begitu besar, melebihi rasa sakitmu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Nabi angkat tangannya. Ada dua di dalam hadis dikatakan. Pertama, ya Allah, rasa sakratul maut yang dirasakan umatku, biar aku yang menanggung semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam satu hadis lagi Nabi katakan, ya Allah, rasa sakit sakratul maut yang dirasakan umatku, setengahnya biar aku yang menanggungnya. Ada orang tua yang mau menanggung rasa sakit sakratul maut apa? Tidak ada, ya Allah. Kita orang tua lebih penting kerjaan kita daripada anak kita. Kita lebih penting dunia kita daripada keluarga kita, ya ikhwan. Tapi Nabi Muhammad, demi Allah, memperhatikan Anda, mencintai Anda. Sampai nanti di yaumul qiyamah, tatkala semua berkumpul di padang mahsyar, para anbiya, para nabi dan rasul naik ke atas mimbar yang dibuat dari cahaya. Ada satu mimbar yang mana mimbar tersebut kosong, tidak ada isinya. Tatkala jutaan, puluhan, ratusan ribu umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kumpul di padang mahsyar, menyaksikan Nabi Adam alaihi salam berada di mimbarnya sampai Nabi Isa alaihi salam, maka para nabi berkata, "Qum ya Muhammad, qum ya Rasulullah, bangun, naiklah ke mimbarmu." Apa jawaban Nabi Muhammad? Aku tidak akan pernah menaiki mimbarku. Kenapa ya ikhwan? Nabi nggak naik ke atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Karena kalau para nabi dan rasul semuanya sudah berdiri di atas mimbarnya, itu mimbar akan membawa para nabi dan rasul masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad tidak ada di mimbarnya ya ikhwan. Nabi dalam keadaan bersujud kepada Allah dengan sujud yang panjang, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang belum pernah ada satu pun makhluk memuji Allah dengan pujian yang dipujikan oleh Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Irfa' ra'sak ya Muhammad," angkat kau punya kepala. Katakan apa yang ingin kau katakan. Minta apa yang kau ingin minta. Apa yang aku ingin berikan kepada umatmu, isfa' syafa', kau akan berhak memberikan syafaat kepada. Apa yang Nabi minta? Mana anakku? Mana cucuku? Enggak ya maka. Apa yang Rasulullah minta? Nabi katakan, ya ikhwan, ya Allah, percepat hisab umatku. Nabi ingin dipercepat hisab umatnya. Kenapa? Jika amal buruk kita lebih banyak daripada amal baik lebih dikit daripada amal buruk, aku akan lemparkan kepingan-kepingan tasbih untuk memberatkan amal baiknya dan menjatuhkan amal buruknya. Sampai malaikat penjaga api neraka mengatakan, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau sisakan satu saja umatmu untuk aku siksa?" Wallahi, demi Allah, satu pun tidak akan aku sisakan umatku untuk disiksa. Kalau kita udah tahu betapa besar cintanya Nabi Muhammad kepada kita, mana cinta kita kepada Nabi Muhammad ya? Almarhum ma'aman ahad. Kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai. Di majelis maulid ini, marilah keluar kita dari tempat ini, bangkitkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Mulai besok, mulai malam ini, makanlah dengan cara Nabi Muhammad. Minumlah dengan cara Nabi Muhammad.
Masuk ke dalam rumah dengan cara Nabi Muhammad. Berada di dalam rumah dengan cara Nabi Muhammad. Masuk kamar mandi dengan cara Nabi Muhammad. Berada di dalam kamar mandi dengan cara Nabi Muhammad. Keluar kamar mandi dengan cara Nabi Muhammad. Ibadah dengan cara Nabi Muhammad, ya Allah. Anda berada di jalan dengan cara Nabi Muhammad. Bertemu dengan anak kecil dengan cara Nabi Muhammad. Bertemu yang lebih tua dengan cara Nabi Muhammad. Berpolitiklah Anda, berpolitik dengan cara Nabi Muhammad. Berdakwahlah dengan cara Nabi Muhammad. Berdaganglah dengan cara Nabi Muhammad. Semuanya dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita hidupin sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad ahabbani, maka mutlak dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, karena ma'i fil jannah, maka akan bersama dengan Nabi Muhammad di dalam syurga. Mau masuk surga bersama Nabi Muhammad? Mau berada di surga bersama Nabi Muhammad? Hidupkan sunnah Rasulullah, ya Allah. Bangkitin cinta kita dengan Nabi Muhammad. Manusia yang kita peringati maulidnya begitu besar cintanya kepada kita. Kita jangan cuma cinta, ya. Kalau cinta doang nggak enak, belum tentu cintanya diterima. Benar nggak? Kita cinta sama perempuan, kira-kira ente yakin nggak cinta ini diterima? Kan belum, mesti perjuang. Ya, mudah-mudahan kita cinta menjadi orang yang dicintai. Nggak cukup cinta, tapi mesti menjadi orang yang dicinta. Perjuangkan itu sehingga kita mendapatkan cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah dapat cinta Nabi Muhammad, ya ikhwan, apa yang kita akan dapatkan? Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian cinta kepadaku Allah Subhanahu wa taala, fattabi'un, ikuti Nabi Muhammad. Kalau nggak ikuti Nabi Muhammad, dusta cinta kepada Allah, ya ikhwan. Nah, kalau udah ikuti Nabi Muhammad, apa yang kita dapat? Yuhibbukumullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majelis maulid, duduk kita di majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Kita minta Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, jangan kau matikan aku sebelum kau pertemukan aku dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, tatkala sakratul maut datang kepadaku, jangan kau cabut aku sebelum kau memperlihatkan wujud Nabi Muhammad untukku. Ya Allah, selamatkanlah kuburku, karena di dalam kubur siksa, pertanyaan tidak akan pernah ada. Jika tatkala munkar dan nakir datang menanyakan, kenalkah engkau dengan sosok ini? Ya Rabb, kenalkan aku dengan sosok manusia tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan yatasillu biha ruhul musalli alaihi bih. Ya Allah, salawatku bersambung kepada Nabi Muhammad, menyatu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pisahkan kami semua dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia wal akhirah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani ya maulana ya mujib ya hadiran laysa yaqib tawassalna ilayka bil habib taqdi hajatina qarib hajat ad-dunya bil maisharah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita sama-sama dengarkan tausiah daripada Habib Ali bin Harun Al-Junaid. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan senantiasa dapat kita amalkan